Bismillahirrahmanirrahim. Apakah zuhud itu menghindari seluruh hal yang bersifat keduniaan? Apakah zuhud itu harus miskin? Ini Masya Allah. Kita sudah dengarkan bersama isi pertanyaan yang ditanyakan. Ini pada hakikatnya adalah salah paham tentang zuhud. Salah paham terkait dengan zuhud. Iya. Dan ini pernah diniatkan dan dikatakan oleh beberapa orang di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah dikatakan dan diucapkan oleh beberapa orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip dengan ucapan ini, yaitu ada 3 orang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum berpuasa, belum juga berbuka. Belum salat dan belum juga tidur. Belum mendatangi istri-istrinya. Ini dikatakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ ka'annahum taqalluha. Ketika mendengarkan hal itu seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap sedikit ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang dari mereka berkata, "Amma ana fa usallil lail wa la anam." Adapun saya akan salat malam, tidak akan pernah tidur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bilang, wa amma ana fa asumud dahr wala uftir. Adapun saya akan berpuasa selama-lamanya, tidak akan pernah berbuka, yaitu setiap hari berpuasa. Kemudian yang ketiga bilang, wa amma ana ya fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikahi perempuan. Ini ingin bersendiri, dia tinggalkan seluruh dunianya. Ya, tidak tidur, tidak berbuka, tidak menikah. Tinggalkan semuanya. Ini niat baik mereka. Kenapa bisa itu muncul? Karena mereka ingin konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, tidak ditegur secara pribadi. Ini karena ucapan yang salah, jangan sampai ada juga yang lain yang berpemikiran seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, beliau berkhutbah dan mengatakan, "Inni atqakum lillah wa akhsyakum bih." Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kalian. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, "Usolli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa." Saya saya sholat dan juga tidur. Saya berpuasa juga berbuka. Saya juga menikahi para perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, siapa yang benci kepada sunnahku, maka itu bukan dariku. Jadi ini yang ditegurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini sampai meninggalkan sholat berjamaah, yang mana mayoritas ulama berpendapat sholat berjamaah hukumnya itu adalah wajib, kecuali ada hal yang menghalangi kita dari melaksanakannya. Ya, dari melaksanakannya. Dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan keluarganya, orang tuanya, semuanya. Ini adalah pemahaman zuhud yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa bataghi fi ma ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Ini kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, kata Allah. Ya, harapkanlah pada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dengan negeri akhirat, tapi jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Jangan lupa kamu butuh makan, butuh minum, butuh keluarga. Jangan lupa berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu, ya. Dan jangan kamu mengharapkan kerusakan di muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak cinta terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini ya yang perlu kita ingatkan. Zuhud itu adalah kita merasa cukup apa yang kita miliki dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Itulah zuhud. Kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki berupa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap apa yang ada di tangan manusia. Itulah zuhud. Itulah zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita.